Hai Sobat Kompeten, selamat datang pada video pembelajaran seri pemeliharaan kendaraan ringan sistem injeksi. Di video ini, Sobat Kompeten akan belajar tentang memperbaiki sistem manajemen engine. Dengan menyaksikan video ini, Sobat Kompeten diharapkan dapat mengenali cara menyiapkan perbaikan sistem manajemen engine, cara memeriksa sistem manajemen engine, dan cara memperbaiki sistem manajemen engine sesuai prosedur dari servis manual kendaraan. Sobat Kompeten, apa yang kalian pikirkan tentang gambar indikator mesin pada dashboard menyala atau bisa disebut juga malfunction indicator lamp? Mobil ini diindikasi mengalami masalah pada sistem manajemen engine. Jadi, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut pada mobil? Yuk, kita bahas bersama. Sobat Kompeten, sebelum melakukan perbaikan sistem manajemen engine, kita perlu melakukan persiapan terlebih dahulu untuk memastikan semua yang kita butuhkan tersedia dalam kondisi baik dan terkalibrasi, sehingga akan memudahkan kita melakukan perbaikan kendaraan. Mari kita lihat apa saja yang perlu kita lakukan. Pertama, gunakan APD sesuai kebutuhan. Jangan lupakan perlengkapan K3 supaya kita tetap selamat dan sehat. APD yang perlu kita gunakan antara lain wear pack, safety shoes, safety gloves, dan safety glass. Setelah membaca lembar kerja, kita menyiapkan peralatan dan alat ukur yang terkalibrasi, yaitu KD toolset, diagnostic tools, dan avometer. Selanjutnya, kita juga perlu siapkan servis manual kendaraan. Buka bagian sistem manajemen engine. Kedua, siapkan bahan yang diperlukan, yaitu sensor IAT atau intake air temperature yang terintegrasi dengan mass airflow sensor atau MAF, majun, dan fuse. Ketiga, kita juga perlu siapkan kendaraan. Parkirkan kendaraan dengan aman, periksa sekeliling area kerja, dan pastikan area kerja bersih serta rapi. Ini penting untuk keselamatan dan efisiensi saat bekerja. Keempat, setelah kendaraan terparkir dengan baik, buka kap mobil dan pasang cover set kendaraan, antara lain seat cover, steering cover, floor mat, fender cover, dan front cover. Kelima, setelah memasang cover set kendaraan, kita juga perlu memasang choke tire dan exhaust blower hose. Keenam, dan pada tahap terakhir ini, kita lakukan pre-inspection. Pre-inspection di sini, kita melakukan pemeriksaan terhadap baterai, kualitas dan kuantitas oli mesin, radiator coolant, serta kebocorannya, dan juga kondisi fan belt. Sobat Kompeten, setelah kita mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan, sekarang kita bisa mulai melakukan diagnosa sistem manajemen engine. Pastikan selalu untuk mengikuti prosedur K3 selama bekerja. Yuk, kita langsung masuk segmen pertama. Jadi, apa itu sistem manajemen engine? Sistem manajemen engine adalah sistem kendali pada mesin yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol sistem bahan bakar pada mesin yang dikendalikan oleh Electronic Control Unit atau ECU. Sehingga mesin mempunyai performa terbaik sesuai dengan kondisi kendaraan. Dalam sistem manajemen engine, sensor berfungsi sebagai input yang memberikan sinyal kepada ECU. Dan kemudian, ECU akan mengirimkan sinyal output ke setiap aktuator di seluruh sistem manajemen engine. Sementara diagnostic tool berfungsi untuk membaca, memeriksa, mengecek, serta menghapus data apabila malfunction indicator lamp atau MIL menyala, atau ada DTC ataupun diagnostic trouble code yang tersimpan pada ECU. Selanjutnya, pada segmen 2,
Mari kita mulai pemeriksaan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, hidupkan mesin kendaraan. Periksa apakah kondisi mesin normal atau tidak. Salah satu gejala umum kegagalan sistem manajemen engine yaitu menyalanya lampu check engine pada layar dashboard saat engine running. Ini dinamakan sebagai malfunction indicator lamp atau MIL. Kedua, gejala tersebut bisa kita rasakan saat berkendara atau secara visual lampu check engine atau MIL juga menyala. Ini jelas membuat pengalaman berkendara tidak nyaman dan bisa berpotensi merusak komponen lain. Pada segmen 3, kita akan mempelajari penyebab lampu check engine menyala atau biasa disebut sebagai malfunction indicator lamp atau MIL. Ada beberapa penyebab umum dari kegagalan sistem manajemen engine, di antaranya: pertama, sensor. Sensor yang sudah rusak atau kotor tidak dapat memicu pengiriman sinyal dengan baik, sehingga menyebabkan lampu check engine menyala pada dashboard. Kedua, aktuator yang bermasalah. Aktuator tidak berfungsi dapat menyebabkan distribusi ke sistem yang lainnya tertunda atau terhenti, sehingga kerja dari sistem tersebut tidak maksimal. Ketiga, sumber tegangan ke sensor atau aktuator tidak ada, dan jalur kelistrikan bermasalah. Keempat, konektor tidak terhubung dengan baik dan sempurna. Dan yang terakhir, ECU bermasalah atau rusak. Sobat kompeten, pada segmen 4, kita akan belajar tentang metode pemeriksaan seperti pada gejala kasus di segmen 3, yaitu pemeriksaan dengan menggunakan diagnostik tool. Di video ini, kita akan belajar langkah-langkah pemeriksaan menggunakan diagnostik tool, yaitu 1. Hubungkan diagnostik tool ke port OBD atau onboard diagnostic. 2. Pilih merek dan tipe kendaraan. Ketiga, pilih menu DTC atau Diagnostic Trouble Codes untuk membaca kode kegagalan dari ECU. 4. Periksa apakah muncul DTC. Apabila muncul, kode DTC P0102 dan P0113, catat DTC tersebut dan lakukan analisa lebih lanjut. Sobat kompeten, untuk memperbaiki sistem manajemen engine, perlu melibatkan beberapa langkah. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat diikuti. Langkah pertama, catat gejala yang muncul saat idle stabil, yaitu lampu check engine menyala. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan komponen penunjangnya seperti konektor dan tegangan konektor. Periksa tegangan konektor sesuai servis manual, yaitu 11-14 volt. Dengan cara lepas hubungan konektor intake airflow meter assembly. Kedua, putar ignition switch ke on. Lalu, hubungkan multitester dengan cara probe positif ke pin 3 konektor dan probe negatif ke ground atau body. 3. Ukur voltase. Voltase standar berkisar 11-14 volt. Keempat, bila hasil ukur standar, pasang konektor kembali dan pastikan pemasangannya baik dan benar. Langkah kedua, gunakan diagnostic tools untuk melihat atau memeriksa kerusakan secara spesifik. Apabila kode kerusakan P0102 dan P0113 secara bersamaan muncul, maka perlu dilakukan reset DTC. Dengan cara, pertama, hubungkan diagnostic tools ke port OBD. 2. Putar kunci kontak ke on dan hidupkan diagnostic tools. 3. Hapus DTC. 4. Putar kunci kontak ke off dan tunggu minimal selama 30 detik. 5. Putar kunci kontak ke on dan hidupkan diagnostic tools. 6. Tunggu 5 detik atau lebih. Ketujuh, masuk ke menu berikut ini. Powertrain,
AV trouble codes. 8. Baca DTC. Jika output DTC tertunda, sistem malfungsi. Kode kerusakan DTC P0102 dan P0113. Jika penundaan DTC tidak di-output, sistem normal. Langkah ketiga, pengujian sistem. Pada langkah ini, hal yang perlu kamu lakukan adalah sebagai berikut. Jalankan mesin dan periksa apakah masalah sudah teratasi. Pastikan tidak ada lampu peringatan atau mil yang menyala kembali yang ada di dashboard kendaraan. Cek secara visual di sistem yang sudah diperbaiki. Pastikan terpasang dengan aman dan tidak membahayakan. Langkah keempat, pastikan sekali lagi pengujian sistem dan dokumentasikan. Lakukan pengujian ulang untuk memastikan bahwa semua sistem berfungsi dengan baik dan tidak ada kode kesalahan yang muncul. Rapikan dan bersihkan kembali semua peralatan, perlengkapan, bahan, servis manual kendaraan, area kerja, dan perangkat kerja lainnya. Bagaimana Sobat Kompeten? Semoga dengan penjelasan dalam video tadi, Sobat Kompeten mengerti tentang memperbaiki sistem manajemen engine mulai dari tahap persiapan, tahap pemeriksaan, sampai tahap perbaikan. Untuk melengkapi informasi dan pengetahuan serta keterampilan, Sobat Kompeten juga harus belajar dari kelas, slide presentasi, dan workshop yang telah disediakan. Sampai jumpa dan salam kompeten!